Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini yang cerah ini kita bersyukur pada Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama hadir dalam ibadah Minggu dan perjamuan kudus di hari Minggu 2 Oktober 2022. Mari Bapak Ibu kita undang untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama pujikan hari ini harinya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah kita pada pagi hari ini, pembukaan bulan keluarga, di mana kita juga akan merayakan perjamuan kudus dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa Roh Kudus adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita hidup dengan beraneka ragam orang, ya, beraneka macam pribadi. Kita berjumpa dengan orang-orang yang unik, yang mungkin berbeda satu dengan yang lainnya, dengan kelebihan dan kekurangannya, dengan kebaikan dan kejelekannya. Setiap keluarga pasti mengetahui karakter masing-masing dari anggota keluarga, entahkah itu suaminya, entahkah itu istrinya, entahkah itu anak-anaknya, ya, atau itu orang tuanya. Ada yang baik, ada yang tidak baik menurut pemikiran kita. Tapi orang-orang luar mungkin tidak sebegitu kenal dibandingkan orang-orang di dalam keluarga. Kadang-kadang kita juga ingin hal-hal yang buruk yang dimiliki oleh anak kita, orang tua kita, istri kita, suami kita, itu diperbaiki menjadi lebih baik. Tapi kok kayaknya susah ya. Nah, pada pagi hari ini kita diajar oleh firman Tuhan dalam tema Aku Berubah, ya. Sebuah tema yang mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya ada perubahan yang bisa terjadi ketika Tuhan Yesus diizinkan untuk berkarya dalam kehidupan pribadi itu. Itu adalah hari-hari yang indah bersama dengan Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita. Mari kita syukuri hidup kita ini dengan memuji Tuhan hari yang terindah.
Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya tetap jadi milikku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam imanku padanya. Kita nyanyikan lagi, hayati lagu ini ya. Dirasakan perjumpaan kita dengan Tuhan yang begitu mengasihi kita, sehingga kita bisa merasakan cinta kita juga kepada Tuhan. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang dihadapkan, kasih-Nya tetap jadi milikku. Di hatiku ada cintanya, di hatiku ku cinta padanya. Ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam iman kepadanya, bertumbuh dalam iman kepadanya. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil bertanya, sungguhkah kita mencintai Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau menyatakan begitu besar kasih-Mu pada dunia, begitu besar kasih-Mu kepada kami, sehingga Engkau merelakan hidup anak-Mu, menyerahkannya di dalam kematian, di dalam maut, untuk menunjukkan kasih yang besar itu, supaya kami yang percaya kepadanya boleh selamat. Sungguh indah ya Tuhan ketika kami menyadari kami punya Tuhan yang tidak hanya berbicara, menyampaikan perintah, tetapi kami punya Tuhan yang begitu peduli, yang begitu mengasihi kami. Engkau pun rindu supaya kasih-Mu itu ditanggapi dengan kasih pula, dengan cinta pula yang ditunjukkan di dalam syukur kami kepadamu melalui ketaatan kami kepadamu. Saat ini kami boleh memeriksa diri kami, terkhusus ketika kami nanti akan menikmati perjamuan kudus mengenang karya-Mu itu. Sungguhkah kami mencintai Engkau yang telah mengasihi kami sedemikian rupa? Sungguhkah itu kami praktekkan di dalam keseharian kami, melalui syukur kami, melalui ketaatan kami? Sungguh kami melihat, jangankan kepada Engkau ya Tuhan, kepada orang tua kami saja kami tidak bisa taat. Kepada mereka yang sudah mengajarkan kebaikan, kebenaran, kami tidak bisa taat. Kami lebih mengedepankan ego kami. Aku kami yang berbeda. Kami tidak bisa mengendalikan emosi kami, kemarahan kami. Kami tidak bisa pula dengan tulus hati berbagi karena kasih. Dan banyak hal ya Tuhan, kalau kami periksa diri kami bukan orang yang sempurna, yang bisa membuat Engkau bersuka cita
karena perbuatan kami. Meskipun kami tahu, apapun keadaannya, Engkau tetap menerima kami, menyelamatkan kami. Tetapi saat ini kami merasa malu. Kami orang yang tidak layak di hadapan-Mu, tapi Engkau selamatkan. Karena itu di dalam kerendahan hati kami ingin bertobat. Kami memohon pengampunan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon Engkau layakkan. Mampukan kami untuk mengalami perubahan di dalam kasih-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memohon ampun. Amin. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku berjalan, ampunilah. Bagi saudara-saudara, ibu bapak, anak-anak yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, berita anugerah diberikan oleh Tuhan melalui Yohanes pasal 3 ayat 16 demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ibu bapak saudara, masih percayakah engkau kepada Tuhan Yesus? Anugerah itu diberikan kepadamu. Keselamatan hidup kekal itu pegang teguh. Karena hanya itu satu-satunya yang menyelamatkan hidupmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kami puji dengan riang ungkapan kita yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup Dia, lautan kasih dan restu. Yang Kau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Silakan duduk. Saya undang anak-anak sekolah minggu, guru-gurunya juga, kakak-kakaknya bisa mempersiapkan diri. Oh, anak-anak sukacita mau sekolah minggu. Senang mau sekolah minggu? Senang?
Oke, ya. Mereka akan menerima pengajaran di dalam Tuhan di kelas masing-masing, dan kita yang umum ini akan menerima pengajaran firman Tuhan di tempat ini. Mari bersama-sama kita persiapkan diri kita. Doa ya. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, bersama dengan kami, anak-anak kami rindu untuk dibentuk oleh Tuhan melalui didikan dan pengajaran, melalui firman Tuhan yang menguduskan dan menyelamatkan. Karena itu Engkau berkati anak-anak kami di dalam bersekolah minggu pada pagi hari ini dengan sukacita. Mereka memuliakan nama Tuhan, mereka mendengarkan firman Tuhan. Kakak-kakak yang membagikan cerita Tuhan, biarlah mereka juga membagikannya dengan penuh sukacita. Membagikannya bukan hanya dengan tutur kata mereka, tetapi dengan teladan-teladan yang baik. Kami yang di sini pun rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami sudah bersukacita di dalam Tuhan karena Engkau selamatkan, Engkau berikan anugerah. Karena itu biarlah Roh Kudus menguatkan kami, supaya firman Tuhan yang dibagikan di tempat ini maupun di kelas-kelas sekolah minggu, firman Tuhan itu membentuk kami, mengubahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan, mensyukuri karya-Mu dan mempraktekkannya di dalam keseharian kami. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, anak-anak-Mu sedia mendengarkannya, yang di sini maupun yang di kelas sekolah minggu masing-masing. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya persilakan untuk lektor mempersiapkan diri. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia numpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, kepada orang miskin setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Maka Yesus berkata kepadanya, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikian Injil Kristus Yesus. Haleluya.
nyata ku akan Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang menyukai segala titanya. Terima kasih Pak Wandi. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti Bapak Ibu ya, kalau anak-anak nggak tahu ini ya. Kalau yang muda-muda nggak tahu, tapi Bapak Ibu, Saudara banyakan kenal, pernah dengar tentang pepatah Jawa ini. Kurang lebihnya demikian. Watok isoh ditambani, nanging watak ora ono tambane. Benar? Seperti itu? Enggak, maksudnya ada pepatah seperti itu? Benar? Ada ya. Tapi sepakat? Ada yang bilang tidak sepakat, ada yang bilang orang ngerti kok ya. Orang ngerti ya. Contohnya gitu ya. Jadi ada terbagi dua gitu ya. Ada yang bilang sepakat, ada yang bilang tidak sepakat. Nah, kita nanti mau kalau habis dengar firman Tuhan ini seperti apa ya pendapat kita nanti ya. Memang sepertinya pemahaman umum ini susah disangkal. Kenapa? Kalau memang dasarnya pendiam, susah sekali untuk ngajak bicara. Ya. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan sendo gitu ya, lagi diajak ngomong, apalagi terkait dengan hal-hal tertentu gitu ya, wis meneng. Ditabuh ramuni gitu ya. Susah sekali untuk ngajak bicara. Paling cuma senyum gitu ya. Dimarahin gitu, diem. Senyum gitu ya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Dimarahin, kalau dimarahin cuma senyum ya susah. Kalau memang dasarnya cerewet, maaf ini, sulit sekali bagi kita untuk meminta orang itu diem. Buat meneng terus sekali-kali. Wah, rame, tapi bikin rame ya. Ada itu teman kita kalau di mobil itu kalau ada dia rasanya tuh nggak terasa perjalanan. Tapi kalau ada dia, sepi ya. Ya, sudah turun gitu loh bisa sepi gitu ya. Rasanya lama gitu ya. Jadi ada plus minusnya orang yang suka ngomong gitu ya. Kalau dasarnya pemarah, sulit sekali untuk diajari bersabar. Ngegas gitu ya. Boyo sing sabar. Waduh, susah gitu ya. Namun, meskipun sulit, bukannya berarti tidak bisa diubahkan. Sulit memang. Bahkan sangat sulit, ya. Kesulitan inilah yang seringkali membuat kita kalau ketemu dengan orang-orang tertentu gitu ya, wegah. Gak mau nyoba. Sampai-sampai ada jawaban. Aku iki kayak ngene. Gelem ora gelem aku iki kayak ngene. Gelem yo tampanano, ora gelem yo tinggalo gitu ya. Salah yang milih aku, badah. Ya. Katanya mau menerima aku apa adanya, ya. Tapi kok saya protes, ngeluh, ya. Ini orang-orang juga yang mungkin nggak mau berubah dan merasa nggak bisa berubah. Padahal sebetulnya kata kuncinya sulit berubah. Nek namanya sulit berubah itu bisa diubah, tapi memang butuh perjuangan. Harusnya seperti itu. Nah, demikian pula Ibu Bapak Saudara dengan dosa. Dengan keberdosaan. Kebiasaan berdosa pun sangat sulit untuk dihentikan. Merokok misalnya. Saya pribadi yang mengatakan merokok itu tidak berdosa, tetapi mengganggu. Ada gereja-gereja yang lain mengatakan merokok itu berdosa. Ya. Nah, jadi bagi saya hanya dalam taraf mengganggu, sehingga kalau merokok ya di luar, nggak nganu gitu ya. Itu pandangan umum ya. Coba tanya sama orang-orang yang merokok. Susah atau gampang berhentinya? Nek susah, nek gampang, udah banyak orang nggak ngerokok. Tapi kita harus menyadari, itu susah. Makanya butuh usaha yang begitu kuat supaya bisa menghentikan rokok. Jadi saya harap nih anak-anak remaja segera tinggalkan rokok ya, karena nanti kasihan paru-parunya gitu ya, akan merusak. Ya. Tapi bukan berarti
Dosa itu tidak bisa diselesaikan, diubahkan, tidak bisa dihentikan, bisa. Ya, memang sulit. Bersyukur. Apa yang membuat kita bersyukur? Pengubah hidup manusia yang sejati itu sudah hadir di dalam kehidupan kita. Siapa? Tuhan Yesus. Jangan bangga, aku nggak ngerokok, ya. Aku nggak suka marah-marah. Lihatlah dalam kehidupanmu, sekecil apapun pasti kamu pernah berdosa, membuat hal-hal yang tidak baik. Ya, ini sama saja. Tidak ada satupun dari kita ini yang tidak berdosa. Tetapi kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus yang dengan berbagai macam caranya yang saya katakan ajaib mengubahkan kita. Entahkah dengan mukjizat yang luar biasa atau hanya sekedar sebuah kalimat penghiburan. Tuhan kadang-kadang memakai si A, si B, kita sedang punya pergumulan, dengan satu kalimat langsung adem, wah aku merasa dikuatkan melalui kata-katamu gitu ya. Bisa, itu karyanya Tuhan ya. Ataupun juga dengan nggak cuma berkata-kata begitu ya, tapi tinggal lebih lama. Kalau dalam bacaan kita ini tinggal lebih lama dalam sebuah keluarga ya, sama seperti yang kita baca pada hari ini ya. Bapak Ibu sudah membaca ya, sudah mendengarkan melalui yang dibacakan Pak Wandi, bahkan kita sudah kenal tokoh yang namanya Zakheus. Ya, anak-anak juga tahu lagunya. Sayang anak-anak sudah ke sana ke sekolah minggu masing-masing ya. Zakheus orang pendek, kecil, kayak dulu taunya amat, kecil amat dia, tapi ternyata kalimatnya kecil mungil dia, orang dewasa mungil ya. Ya, ini kan lagu sekolah minggu. Dia panjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus berkata kepadanya, yang ini gak dinyanyikan. Hei Zakheus, turunlah, aku akan singgah ke rumahmu. Tahu kan lagunya Bapak Ibu ya? Tokoh ini sudah kita kenal. Siapakah Zakheus ini? Zakheus itu perawakannya memang relatif lebih pendek dibanding dengan orang-orang lain, sesukunya, sebangsanya. Dan dalam peristiwa ini sesungguhnya ia adalah salah seorang terpandang. Terpandang karena apa? Kekayaannya. Tapi juga menjadi sekaligus dibenci oleh orang-orang Yahudi. Ya, dibenci. Khususnya mereka yang tinggal di kota mana ini? Di kota mana tadi? Di kota mana? Yeriko. Ya, Yesus masuk di kota Yeriko. Jadi Zakheus ini enemy number one orang-orang Yeriko. Kenapa dibenci? Ada beberapa alasan saya paparkan. Yang pertama, ia bekerja pada pemerintah Roma dengan kuasa memungut cukai atau pajak. Cukai itu pajak ya, bagi pemerintah Romawi. Pajak apa? Nah, menurut sejarah ini Ibu Bapak Saudara, pada masa itu kota Yeriko terkenal sebagai penghasil bahkan pengekspor terbesar. Ada juga di tempat lain, tapi ini pengekspor terbesar produk yang namanya balsem Mekah. Balsem itu berarti apa? Yang untuk menghangatkan badan gitu ya. Kalau ada keseleo macam-macam gitu ya, atau mungkin dingin, cuaca dingin dikasih balsem gitu ya. Nah, itu sangat terkenal, balsem Mekah. Sehingga cukai yang diperoleh pemerintah Romawi pada waktu itu pasti sangat besar dengan penjualan balsem Mekah ini. Itu yang pertama. Dia bekerja kepada pemerintah Romawi, dibenci. Yang kedua, sebagai pemungut cukai sudah rahasia umum, mereka akan memanfaatkan kedudukan ini dengan meminta pembayaran cukai yang lebih besar daripada yang seharusnya. Sehingga apa? Masyarakat yang melakukan perdagangan ini terpaksa membayarnya berapapun karena mereka takut pada kehadiran prajurit pemerintah yang diperintahkan untuk membackup para pemungut cukai ini. Ya, tak kuasa. Jadi yang kedua itu mengambil pajak yang lebih besar dibandingkan yang seharusnya untuk kekayaan mereka. Yang ketiga, ini belum lagi Zakheus ini kepala dari para pemungut cukai.
Nek pemungut cukainya sudah dibenci, apalagi kepalane, ya. Ini berkali-kali lipat orang-orang benci kepada si kepala pemungut cukai ini. Dan yang keempat, ini alasan yang terberat. Orang-orang Yahudi pada waktu itu mempunyai keyakinan kalau membayar pajak kepada kaisar berarti tunduk kepada kaisar, tunduk kepada selain Allah. Karena itu pernah tahu Tuhan Yesus dicobain, ayo menurut Tuhan Yesus kita boleh nggak bayar pajak? Ya. Ini karena orang-orang Yahudi diajarin kalau membayar pajak kepada pemerintah, kaisar, berarti kamu menduakan Tuhan. Ya, kamu juga tunduk kepada kaisar. Ya. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Ayo tunjukkan pada saya uang yang dipakai untuk kalian berekonomi. Nah, uangnya ini. Kalau gitu berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi haknya kaisar, berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi haknya Tuhan. Karena uang untuk Tuhan, persembahan itu beda. Uangnya dari pemerintah itu harus masuk ke penukaran uang diganti dengan uang yang diterbitkan oleh Bait Allah. Itu yang dipersembahkan kepada Tuhan. Artinya Tuhan Yesus tidak menentang praktek membayar pajak. Karena ini haknya pemerintah gitu ya. Tapi waktu itu orang Yahudi bilang ini dosa gitu ya. Dan para pemungut cukai ini memaksa umat untuk berbuat dosa. Makanya para pemungut pajak, apalagi kepalanya, disebut orang yang berdosa. Karena pemaksaan itu dan ditambah dengan mereka telah menyengsarakan bangsanya sendiri. Itulah Zakheus. Meskipun ia kaya, dengan posisinya seperti itu, justru ia dibenci. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10 menceritakan bahwa Zakheus ingin melihat Tuhan Yesus yang sedang lewat di kota itu, di kota Yeriko. Sepertinya sosok Zakheus ini penasaran, siapa sih Yesus itu? Kok viral? Kok begitu dielulukan? Baru dari jauh ini orang rombongan sudah memenuhi jalanan, di kiri kanan jalanan sudah memenuhi. Siap melihat, menantikan kehadiran Yesus gitu ya. Siapa sih ini? Cuma ingin tahu, tapi kemudian kok mau nerobos ke depan, susah, dihalang-halangi. Bahkan ketika orang ini siapa sih yang desel-desel, Zakheus, hei kau ya sana, kamu itu pengkhianat bangsa, sana, ngapain mau ikut-ikut ke sini? Jadi dia nggak dapat tempat, sehingga kemudian dia terpaksa berlari lebih cepat untuk ke tempat di mana tidak ada orang yang antri gitu ya, lari mendahului rombongan, mencari posisi yang sekiranya bisa dilihat. Kalau aku di sini nanti di rumah orang-orang lagi aku gak bisa lihat, gimana? Dia tinggal cari posisi dan kemudian dia menemukan sebuah pohon yang lumayan besar, dia naik ke sana. Pohon apa itu? Pohon ara. Nah, pohon ara Bapak Ibu, nah ini kita bicara pohon ara. Perlu Bapak Ibu ketahui, ada beberapa jenis pohon ara. Termasuk yang dibudidayakan di Indonesia. Kalau Arab itu dikenal dengan buah tin, pohon tin atau tina. Ada menantunya Bu Suci ya. Buah tina atau buah yatin gitu ya. Tapi kalau kita mengenal dengan buah ara, pohon ara. Memang di tempat tropis bisa ditanam, tetapi lebih ke arah yang agak sejuk itu mungkin lebih bagus gitu ya. Salah satu yang saya tahu anggota jemaat kita yang berhasil membudayakan adalah Pak Herdiano. Masih Pak? Hah? Sudah enggak? Sudah enggak ada Pak? Kenapa Pak? Mati? Hah? Mati? Wah puji Tuhan tempat saya masih ya, walaupun di sana masih gitu ya. Wah padahal tadi di sini di teksnya saya ini beda Pak. Ya, Bapak berhasil gitu, ngasihkan ke saya, ya memberi ke saya. Toh? Dulu sebelum Pak Herdiano saya sudah punya ya. Namun ketika renovasi pastori, tanaman tersebut kemudian ditukang-tukang ditindih gitu ya, sampai mau mati gitu ya, nengsreh gitu ya. Saya saya cabut dari tanah gitu ya, ada tanahnya. Saya pindah ke sini di bawah pohon sawo, bukan di bawah, di agak jauh gitu di pohon sawo gitu ya. Kayaknya tahun 2022 ini saya pantau masih hidup. Tapi seminggu ini saya lihat sudah ditebang ya. Hidupnya mungkin dilihat, oh kok hidupnya kosongan ya, sengsara karena berusaha mendapatkan sinar itu nggak bisa. Tapi kalau kena sinar terus ya mati gitu ya. Ya, jadi kena sinar terus mati, nggak kena sinar juga hidup segan mati tak mau.
Jadi saya sedih sih sebetulnya itu ditebang gitu ya. Sehingga saya tulis di sini, mungkin Pak Herdiano bisa menanam satu gitu ya di tempat yang lebih baik. Golek deh Pak, dulu dapat di mana ini ya? Masa gereja nggak ngerti anak-anaknya pohon ara tuh kayak apa, buahnya seperti apa? Puji Tuhan saya pernah ngerasakan gitu ya. Nah, pohon ara yang ditanam di sini kebanyakan adalah yang batangnya kecil. Nama latinnya Ficus carica. Ya, sedangkan yang dipanjat oleh Sakius jenisnya berbatang besar. Nama latinnya Ficus sycamore. Ya, kok saya tahu? Yo surfing lah Google sekarang gitu ya. Saya sampaikan ini karena apa? Karena saya sempat bingung. Saya nanam pohon ara itu batangnya kecil, opo yo iso gitu ya. Apa yo nek sampai gede banget tuh berapa lama? Terus apa yo iso dinaiki oleh Sakius gitu ya. Ternyata memang jenisnya berbeda. Sama-sama menghasilkan pohon ara, cuma satunya kecil seperti yang dipunyain, masih saya punya gitu. Dan ada yang batangnya besar, dahannya besar sehingga bisa dipanjat oleh Sakius karena jenisnya beda. Ficus carica sama-sama Ficus sycamore sama-sama ficus tapi belakangnya beda. Gitu ya. Itu pohon ara. Nah, aneh juga ini Bapak Ibu Saudara. Wong tua penekan di sebuah pohon ara, penekan. Tidak sedang mencari buah. Ya penekan mau lihat-lihat yang akan lewat di bawah ini dia. Menanti rombongan. Barangkali ini Bapak Ibu bukan cuma Sakius yang naik situ. Tapi juga anak-anak yang lain. Cuma jadi aneh. Sing liyane bocah-bocah munggah pohon wit satu yang kelihatan kok gede dhewe. Ya, bapak-bapak. Sing liyane bocah-bocah ya. Jadi aneh. Ya toh? Orang kaya loh. Meskipun dia enemy number one, enemy itu musuh ya, musuh nomor satu, Sakius. Tapi dia melupakan rasa malunya itu, melupakan kedudukannya itu, karena kemudian dia menganggap ini sosok yang berharga untuk aku jumpai, lebih dari artis-artis masa kini, ya, berharga sekali. Nah, di luar dugaannya, rombongan itu ketika di bawah pohon, ketika orang-orang mengeluh-elukan, justru Yesus nengok ke atas. Waduh, ngisi-ngisi nih. Kenapa ngisi-ngisi nih? Semua mata kemudian tertuju kepada pohon itu. Nek wong tua penekan ya. Tapi Tuhan Yesus tidak hendak mempermalukan dia. Justru berkata apa? Sakius, turunlah. Aku mau singgah ke rumahmu. Ya, nanti singgahnya itu ternyata pengertiannya lebih dalam Bapak Ibu ya. Jadi pernyataan ini sungguh mengejutkan. Baik bagi Sakius maupun orang banyak di situ. Sementara orang-orang lain tertawa, hehehe gitu ya. Tapi Tuhan Yesus malah dengan serius bilang, turun. Aku mau ke rumahmu. Ya. Yesus mau menjumpai Sakius dan menumpang di rumahnya. Nah, kata menumpang di sini dalam bahasa Yunani meine itu ya, artinya bukan hanya menumpang tapi tinggal di sana. Nginep, bukan cuma numpang atau singgah gitu ya, tapi nginep. Enggak tahu nginepnya berapa hari. Ya. Memang sih kalau bagi orang-orang tertentu mampir saja mungkin merepotkan, apalagi nginep di sana. Tapi bagi Sakius, wong dia orang kaya. Oke, silakan. Senang dia. Karena dia bisa berlama-lama ketemu dengan tokoh yang digandrungi orang banyak itu. Senang. Oke, mari Tuhan Yesus ya. Tuhan, Sakius ini mau menerima Yesus dengan apa? Sukacita. Ia tidak merasa terbebani. Senang malahan. Dan memang akhirnya Yesus benar-benar menumpang di rumah Sakius. Dia tinggal di tengah-tengah keluarga Sakius. Bukan cuma bertemu dengan Sakius, tapi bertemu dengan istrinya barangkali, anaknya, orang-orang yang ada di situ. Ya. Dan saya katakan pasti tinggal di sana. Ini bukan cuma percakapan di tengah jalan. Kelihatannya bercakap di tengah jalan ya. Kelihatannya ya, kayaknya cuma satu kali penampakan saja. Ini ya.
Lalu Zakheus segera turun, ayat 6, dan menerima Yesus dengan sukacita. Terus dikatakan, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Kemudian Zakheus ngomong macam-macam. Nah, yang menjadi kekuatan Allah di ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Artinya apa? Artinya apa? Sudah ada di rumah. Bukan hanya di pinggir jalan. Ya, ceritanya ketoknya cuma segitu. Sepertinya terjadi tengah jalan. Enggak. Tuhan Yesus bicara rumah ini berarti sudah entah di sekitar atau saya katakan di dalam rumah. Kenapa di dalam rumah? Karena ayat 6, turun dan menerima Yesus dengan sukacita menerima. Loh, kalau menerima kan bukan cuma di sini, ya Tuhan Yesus. Menerima dalam kaitannya apa? Aku mau singgah ke rumahmu. Jadi menerima ini menerima apa? Menerima di rumah. Ya. Jadi enggak sesederhana ini ceritanya, cuma diputus gitu ya. Ada orang yang enggak senang karena lihat Yesus tinggal di rumah itu. Menggosip kan ya. Kita lihat perjumpaan Zakheus dengan Yesus menyebabkan terjadinya perubahan di dalam hidup Zakheus dan keluarganya. Kenapa bisa membuat perubahan? Kenapa bisa membuat Zakheus bertobat? Kenapa Bapak Ibu? Yang pertama adalah rasa dicintai oleh sesuatu yang dianggap berharga olehnya. Ya, lagu tadi bagus loh. Saya nyanyikan ini lagi terus kemudian saya sudah tahu kan apa yang akan saya khotbahkan. Jadinya kena mengena dengan khotbah. Hari yang terindah ketika ku jumpa. Anggaplah ini yang nyanyikan Zakheus. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Yesus yang semula hanya tokoh yang tidak dia kenali, tapi kemudian ketika berbincang-bincang, bercakap-cakap selama entah beberapa lama ya, di dalam rumah itu dia menyatakan Yesus ini kekasih hatiku. Banyak rintangan, jalan yang dihadapan sampai dia harus naik ke atas pohon ara. Tapi kasihnya tetap jadi milikku. Tuhan mengasihi dia. Ini dirasakan betul kalau Tuhan mengasihi. Jadi bayangkan, orang-orang yang lain membenci Zakheus, ya. Tetapi Yesus, aku mau ke rumahmu. Orang-orang tuh bilang, lah kok malah tinggal di rumah orang berdosa? Tapi Yesus tidak terpengaruh, dia tetap datang ke sana. Karena apa coba? Apa sih yang berharga dari aku? Apa karena kekayaanku? Mungkin. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus membuktikan, nanti yang kedua, ya, bahwa kekayaan bagi Yesus tidak penting. Tetapi karena apa? Karena Yesus mencintai Zakheus. Sehingga akhirnya Zakheus berkata, kalau ini lagu ini menjadi lagunya Zakheus ya. Di hatiku ada cintanya, ya. Di hatiku ku cinta padanya. Cinta Bapak Ibu. Apa sih yang tidak bisa mengubahkan kalau orang cinta? Ya. Apalagi jatuh cinta, itu lebih parah lagi. Cuma masalahnya jatuh cinta itu ada apa namanya masanya. Kalau sudah nggak jatuh cinta, kemudian dibuktikan kamu cinta apa enggak. Jadi ketika jatuh cinta, apapun dilakukan Bapak Ibu, ya, diporotin loh. Tapi karena cinta, jatuh cinta, dikasih, minta apa diturutin, ya. Belum tentu nanti kalau sudah berkeluarga minta apa diturutin, belum tentu. Ya. Tapi kemudian lewat jatuh cinta ada pembuktian. Kalau memang tetap dia seperti itu, tidak berubah, berarti memang dia cinta. Cinta itu bisa mengubahkan. Orang yang dulunya pendiam, kowe iki ngopo to? Dijak ngomong meneng terus. Wis aku rasa karo kowe wis. Oh yo. Terus berusaha menjanggapi, berusaha ngajak ngomong gitu bisa. Itu ngopo sithik-sithik kon nesu. Nek kowe nesunan kaya ngono wis rasa dilanjutke. Oh yo aku mau berubah. Ya? Betul Bapak Ibu? Cinta itu bisa mengubahkan. Sampai-sampai dikatakan tai kambing apa? Kaya coklat. Ya? Bisa mengubahkan. Inilah yang dirasakan oleh Zakheus, rasa cinta yang membuat dia jatuh cinta.
Sehingga apa? Ku ingin selalu mendengar suaranya. Nggak lagi membosankan. Alah kowe iki ngomel terus bosen aku ya. Enggak. Bagi Sakeus tidak membosankan mendengar suara Tuhan. Bahkan karena cintanya itu dia pun bisa berubah. Bertumbuh dalam iman kepadanya. Ini lagu ini bisa dinyanyikan Sakeus. Sayangnya Sakeus belum pernah dengar lagu ini. Dan gak bisa bahasa Indonesia. Nah, Ibu Bapak Saudara, itu yang pertama. Cinta, kasih. Kalau orang juga menanggapi dengan kasih, maka akan terjadi perubahan. Yang kedua, saya membayangkan ini keadaan rumah. Keadaan rumahnya ya. Gimana sih Bapak Ibu bayangkan rumahnya konglomerat. Ya, orang kaya sekaya-kayanya. Mungkin besar rumah naik segini nih cek cilik ini. Rumah seareal kita ini mungkin masih kecil. Saya pernah diceritain Elin itu melayani di rumahnya konglomerat itu, rumahnya luar biasa. Saya bayangin, wih gede banget ya. Karena satu ruangan tuh ada isinya mobil banyak gitu ya. Terus ruangan lain besar banget. Bayangkanlah rumah Sakeus dibandingkan rumah orang-orang pada waktu itu. Berbeda dengan masyarakat. Tapi Tuhan Yesus apa ya? Wow. Ya, apakah melihat keadaan rumah itu wow? Murid-muridnya juga ya jaim lah, wong gurunya juga nggak wow. Ngelihat dia biasa aja. Dan saya percaya ketika Tuhan Yesus melihat keadaan rumah, ketika dia bercengkrama, banyak hal yang dibicarakan tetapi tidak disampaikan kepada kita. Bahkan penulis nggak ngerti apa yang dibicarakan. Tetapi percakapan itu ya membuat Sakeus menyadari betapa tidak berharganya harta kekayaan itu dibandingkan dengan kasih yang dia terima oleh itu dari Tuhan Yesus. Yang pertama, kasih luar biasa. Jadi kekayaannya jadi nggak ada harganya dibandingkan kasih yang diberikan Tuhan Yesus. Bayangkan Bapak Ibu. Ada banyak orang yang terima Yesus, ikut Yesus karena apa? Mencari berkatnya. Tapi bagi Sakeus yang sudah merasakan berkat Tuhan luar biasa, nggak berharga berkat itu. Yang paling berharga bagi Sakeus siapa? Tuhan Yesus. Karena itu akhirnya Sakeus pun bertekad mengubah cara hidupnya. Ia yang selama ini terus-menerus menarik, mengumpulkan harta kekayaan untuk pemuasan dirinya dan keluarganya, sekarang dia mau melepaskan, membagikan harta yang dimilikinya untuk orang lain yang membutuhkan, atau orang lain yang sudah menjadi korban praktek pemungutan cukai yang lebih dari seharusnya. Sehingga dia katakan apa? Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan berapa? Tidak tanggung-tanggung, 4 kali lipat. Jadi dia nggak merasa berharga harta kekayaannya ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Bisa nggak kita seperti Sakeus ini? Ya? Yang merasa bahwa Tuhan Yesus itu lebih daripada segala-galanya. Bisa nggak merasakan yang dirasakan oleh Sakeus? Ya Bapak Ibu, Saudara, bisa? Perjumpaan dengan Tuhan Yesus memberi makna baru bagi hidup Sakeus. Pengalaman baru, merasa begitu dicintai karena selama ini dibenci. Bahkan bukan hanya dicintai oleh orang-orang, tapi dia merasa dicintai oleh Tuhan. Sehingga ia sekarang siap untuk mencintai sesuai dengan caranya Tuhan. Ya, Tuhan gak merasa berharga itu semua itu, Yesus gak merasa silau itu. Gak berharga. Dia mau bagikan yang terbaik, kasihnya. Sehingga perjumpaan Sakeus dengan Yesus kemudian menjadi berkat. Bukan hanya bagi Sakeus secara pribadi, tapi juga keluarganya, juga orang-orang yang di sekitarnya yang dipenuhi janjinya oleh Sakeus. Sehingga Tuhan Yesus bersabda, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Ketika akhirnya pamitan gitu ya, ketika dia mendengar janjinya Sakeus dan dia tahu kalau kita mungkin cuma mengenal omongan orang, tetapi Tuhan Yesus bukan hanya melihat omongan, tetapi melihat yang di dalam hati. Sehingga Tuhan Yesus lihat ini benar nih orang ini. Karena itu Tuhan Yesus katakan, hari ini sudah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Artinya apa? Keluarga ini. Ya, jadi berkat juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kita bisa nggak ya seperti Sakeus itu?
Tuhan Yesus begitu bermakna lebih daripada apapun, daripada kekayaan yang kita miliki. Sehingga ibu bapak saudara, belajar di kisah Sakyus, kita beroleh pengertian bahwa Tuhan Yesus mau menjumpai kita pribadi ini supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, aku mau datang ke rumahmu, kata Yesus kepada Sakyus. Bukan karena ingin makanan yang enak-enak, bukan ingin mendapatkan persembahan, khususnya bagi si Yudas, bendahara, kas gitu ya. Tapi untuk apa? Aku mau mengubahkan engkau. Nyatanya berhasil. Sakyus bisa diubahkan. Modalnya apa? Cinta kasih. Tuhan Yesus pun datang kepada kita. Modalnya apa? Begitu besar kasih Tuhan. Dia berikan dirinya untuk kita. Supaya ketika kita percaya, kita tidak binasa. Tapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus datang mencari, menyelamatkan yang hilang. Ayat 10 toh? Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukan karena apa-apa, tetapi karena kasih-Nya. Tuhan tidak terpengaruh dengan, kata orang kamu ini A, B, C, D, kamu jelek dan jahat kan gini. Enggak terpengaruh. Tuhan tetap mau hadir. Siapapun. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Terima. Terima dengan apa? Terpaksa? Terima dengan sukacita. Kemudian juga apa? Membalas cinta Tuhan tadi. Ditunjukkan dengan apa? Aduh, aku bersyukur Tuhan. Jadi kalau kayak kemarin di kul itu ya, perbuatan daging, perbuatan roh gitu ya. Perbuatan roh itu bukan supaya kita selamat karena Tuhan sudah menyelamatkan. Tetapi perbuatan roh itu kita lakukan karena kita mencintai Yesus, karena kita bersyukur. Karena orang yang jatuh cinta, bahkan cinta itu akan melakukan apa yang dibutuhkan oleh yang dicintai. Ya? Mau terima pengajarannya, mau terima firman-Nya, mau mengubah hidupnya, walaupun susah Tuhan. Karena aku cinta Engkau, aku mau mengubah hidupku. Susah Tuhan, kata Tuhan, jangan khawatir, Roh Kudus kuberikan kepadamu. Atau, yang penting kamu mau nggak? Setia. Aku nggak bisa menjadi lebih baik, mungkin sedikit-sedikit, nggak apa-apa, kata Tuhan. Mau nggak diubahkan Tuhan? Sehingga semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Saya dan saudara bukan orang yang layak, tetapi kita dilayakkan oleh Tuhan. Amin. Perjamuan kudus pada pagi hari ini pun bukan karena kita layak. Ada tuntutan kita menyadari kita ini bagian dari tubuhnya Kristus, lalu kita harus punya hubungan yang baik dengan orang lain. Susah Tuhan, yang penting kamu mau enggak? Ya Tuhan, aku mau Engkau didik, aku mau merendahkan hati, aku mau dipulihkan, aku mau memperbaiki lagi hubungan. Oke, itu lebih baik. Tapi belum bisa Tuhan, terus usahakan. Baik Tuhan, aku berjanji. Cukup bagi Tuhan. Tuhan melayakkan kita. Dan perjamuan kudus itu selalu mengingatkan kepada kita, ini loh cinta kasihku kepada engkau. Masihkah engkau mencintaiku? Dan itu engkau praktekkan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, orang-orang terdekatmu, keluarga kita. Ibu bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mampu mengubahkan orang yang dibenci karena dosanya menjadi pribadi yang baik. Tuhan mampu mengubahkan kita semua. Kalau kita merasa Tuhan, aku punya dosa begini, percayalah Tuhan akan mengubahkan saudara-saudara semua. Asalkan kita mau terima cinta Yesus, terus menunjukkan cinta kita kepada Yesus. Roh Kudus yang diberikan memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang mencintai Tuhan. Mau terima firman ini Bapak Ibu Saudara? Tuhan menolong, mempersiapkan kita, melayakkan kita. Hari ini contoh perjamuan bersama dengan Yesus di dunia. Tetapi ini merupakan lambang perjamuan kita di surga. Bersukacitalah. Amin. Kita berdoa.
Sebagian dari kami tidak ingin menjadi Sakeus yang dimusuhi, yang dibenci. Tetapi pasti semua dari kami rindu menjadi Sakeus yang dikasihi, yang diubahkan karena cinta kepada Tuhan. Tolong ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Pribadi-pribadi yang diubahkan karena kasih-Mu menjadi semakin sempurna di hadapan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kekuatan. Amin. Mari Bapak Ibu bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon waktu sejenak untuk menyampaikan beberapa warta lisan GKI Gedung Indah Semarang pada hari ini Minggu tanggal 2 Oktober 2022. Yang pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jikalau ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Belum ada, terima kasih. Yang kedua, pada kebaktian Minggu pembukaan bulan keluarga dan perjamuan kudus hari ini dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas atau pelayan ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Yang ketiga, persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 pukul 7 malam dengan pemimpin persidangan yaitu Penatua Stefanus Hantono. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran dari segenap majelis jemaat. Yang keempat, dolan bareng dalam rangka bulan keluarga 2022. GKI Gedung Indah akan mengadakan acara dolan bareng yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 pukul 9 pagi atau setelah ibadah. Diharap peserta yang sudah mendaftar untuk sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat, dan panitia hanya menyediakan snack, air putih, dan makan siang di lokasi Bukit Sekipan Tawangmangu. Demikian Bapak Ibu, bagi yang sudah mendaftar mohon dapat mempersiapkan diri. Minggu depan kita akan bersama-sama berangkat untuk dolan bareng. Kemudian yang kelima, peneguhan penatua baru akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022. Peneguhan tersebut akan dilayankan kepada 1. Ibu Rohwati, 2. Ibu Sofia Martaning Tias, 3. Ibu Dwi Yuliaryani, 4. Bapak Tomianto Hadi Susanto. Dan di tanggal 23 Oktober akan berakhir masa pelayanan, berakhir masa jabatan sebagai penatua atas diri Bapak Stefanus Hantono dan Ibu Nani Utami. Mohon dukungan doa dari jemaat dan simpatisan. Keenam, rapat bidang 3 akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Oktober 2022 pukul 9 pagi atau seusai ibadah.
dengan agenda evaluasi kegiatan dan laporan keuangan bulan Juli sampai September 2022 dan rencana kegiatan bulan Oktober sampai Desember 2022. Kami mohon seluruh BPH komisi dapat mempersiapkan laporan kegiatan masing-masing. Yang terakhir, Bapak Ibu, selamat ulang tahun. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini, yaitu tanggal 26 September. Jikalau hadir, kami mohon untuk berdiri sejenak. Saudara kita Ibu Feli Susana Erawati. Bu Feli Susan tidak hadir. Kemudian tanggal 26 September Ibu Kristiana Dewi tidak hadir. Tanggal 28 September pendeta kita, Pendeta David Kristianto. Selamat ulang tahun, Pak. Tuhan memberkati. Kemudian tanggal 1 Oktober Ibu Tabita Widya Magdalena tidak hadir. Dan tepat pada hari ini ada saudari kita yaitu Cecilia Audrey Tunggal. Di sekolah minggu kah? Oh, iya. Titip salam Om, Tante untuk Cecil. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kami dari panitia bulan keluarga, kebetulan saya yang dipercaya untuk menjadi ketua panitia bulan keluarga tahun ini, Bapak Ibu. Seperti yang sudah kita lihat bersama, tema bulan keluarga untuk tahun ini yaitu keluargaku berjumpa Tuhan, keluargaku menemukan makna, yang diambil dari Mazmur 105 ayat 4. Nah, Bapak Ibu, sedikit kami ingin menjelaskan mengenai susunan acara atau rangkaian acara di bulan keluarga tahun ini. Nanti sambil mungkin pulang dari gereja Bapak Ibu atau tadi masuk gereja sudah bisa melihat rangkaian acara di depannya di ruang entrance tadi. Sedikit kami ingin menjelaskan untuk mulai hari ini kita sudah memasuki pembukaan bulan keluarga. Kemudian kita akan menghayati lebih dalam di dalam subtema-subtema per minggu di dalam firman Tuhan yang akan dibagikan begitu ya setiap minggunya. Untuk tanggal persekutuan dewasa tanggal 7 dan tanggal 21 kita akan bersama-sama mengadakan nonton bareng keluarga, nonton film bareng keluarga begitu ya. Silahkan Bapak Ibu boleh mengajak putra-putrinya gitu ya untuk kita bersama-sama nonton film keluarga. Bapak Ibu, judul film ini tadi sempat ditampilkan, The Shack begitu ya. Sebuah film keluarga yang menarik untuk kita pergumulkan bersama Bapak Ibu. Sedikit bocoran begitu ya dari inti cerita film ini. Ada seorang ayah yang dia mengalami satu peristiwa di mana itu membuat dia bergumul, sangat bergumul begitu ya, pergumulan berat. Dan di tengah-tengah pergumulan itu kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan dalam dirinya yang dia tidak bisa jawab begitu ya. Nah, Tuhan hadir di sana. Tuhan hadir menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dan pada akhirnya ayah ini diubahkan menjadi pribadi yang bisa menerima kenyataan, menerima rencana Tuhan dalam hidupnya. Sungguh menarik kalau kita bisa pergumulkan ini di tengah-tengah keluarga kita Bapak Ibu. Demikian kami tunggu kehadiran Bapak Ibu untuk nonton film bareng keluarga di hari Jumat tanggal 7 dan 21 Oktober. Karena film ini cukup panjang durasinya, jadi kita akan potong menjadi 2 bagian begitu ya supaya tidak terlalu lama kalau kita jadikan satu pertemuan gitu ya. Kita bisa sharing bersama nanti, kita bisa renungkan bersama. Itu Bapak Ibu untuk nonton bareng. Kemudian di tanggal 16 ibadah tanggal 16 nanti ada peneguhan penatua baru. Kemudian di tanggal 23 kita akan mengadakan lomba masak antar wilayah. Jadi masing-masing wilayah dimohon untuk mempersiapkan 3 orang, di mana di situ ada unsur dewasa, anak-anak atau remaja, gitu ya. Cukup 3 orang saja. Jadi 3 orang ini nanti yang akan memasak, gitu. Nah, untuk bumbu-bumbunya, bahan-bahannya itu akan disediakan oleh panitia. Ya, jadi menunya nanti sama masaknya.
Menunya apa ya nanti ya, tanggal mainnya aja. Kalau disebutkan sekarang nanti sudah persiapan. Nah, bumbu-bumbu semua dipersiapkan oleh panitia. Bapak Ibu hanya mempersiapkan dari rumah untuk peralatan memasaknya saja. Entah panci, entah apa segala macam. Kompor dari kami, kompor dari panitia. Jadi panitia menyediakan kompor dan bumbu-bumbu, bahan-bahan untuk memasak. Peralatan memasak dari peserta. Cukup jelas ya Bapak Ibu. Itu untuk tanggal 23 kita akan mengadakan lomba masak antar wilayah. Kemudian di tanggal 29 Oktober, hari Sabtu, kita akan mengadakan seminar parenting. Seminar parenting. Nah, mari Bapak Ibu, orang tua khususnya yang bergumul dengan putra-putrinya begitu ya. Kita hadir, datang sama-sama. Kita akan membahas semua hal problematika di tengah-tengah keluarga Kristen yang saat ini dihadapi di era globalisasi, di era kemajuan teknologi, ya, pergumulan-pergumulan apa. Nah, kita akan bahas di sana. Silahkan bertanya jawab Bapak Ibu. Kita akan mengundang seorang narasumber psikolog, yaitu Ibu Christine Wibowo. Begitu ya, Sabtu tanggal 29 Oktober pukul 18, pukul 6 sore. Gitu ya. Itu untuk rangkaian acara Bulan Keluarga tahun ini Bapak Ibu. Kemudian ini ada tambahan dari panitia untuk dolan bareng di Bukit Skipan, karena di sana ada kolam renang. Bapak Ibu yang mengajak putra-putrinya mau berenang, silahkan membawa perlengkapan ya dan pakaian masing-masing. Silahkan, begitu ya. Jadi silahkan membawa perlengkapan dan pakaian untuk berenang. Itu saja tambahan dari panitia. Bapak Ibu, selamat memasuki bulan keluarga, selamat menghidupi, menghayati tema bulan keluarga tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Iya. Jadi perlu diingatkan juga dolan bareng itu bagian dari rangkaian acara bulan keluarga ya Pak Denny ya. Betul. Iya. Ya. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa. Mengasihi kami, Engkau tolong kami supaya kami juga belajar mengasihi Engkau lebih sungguh melalui kehidupan kami, melalui persekutuan kami, kesaksian kami, pelayanan kami dimanapun kami berada. Terkhusus untuk jemaat ini, Engkau berkati supaya majelis jemaat bersama-sama dengan pengurus komisi, pengurus wilayah, panitia dimampukan untuk mengaplikasikan pemahaman ini supaya kami boleh sungguh-sungguh menyadari kasih-Mu, dan karena kasih-Mu itu pula kami boleh bersekutu, melayani, bersaksi dengan sungguh karena kasih setia-Mu. Kau berkati jemaat Tuhan juga bertumbuh di dalamnya setelah kami melewati masa-masa pandemi dan sekarang harus memulai kembali aktivitas kami. Engkau berkati, Engkau gerakkan supaya anggota jemaat juga mulai berani terlibat dalam berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan. Tuhan juga menolong memberkati untuk pergumulan jemaat ini, untuk mereka yang berkuliah di luar kota maupun di dalam kota, studi dari SD, SMP, SMA, ataupun SMK, berkati mereka untuk menghargai kasih-Mu itu, kesempatan yang sudah Engkau berikan. Biarlah mereka boleh dibentuk menjadi anak-anak Tuhan sehingga di masa anak Tuhan yang baik, sehingga di masa depan mereka boleh mendapatkan berkat-berkat Tuhan, menjadi berkat melalui karya mereka, pekerjaan mereka di masa mendatang. Kami sebagai orang tua boleh mensupport, boleh membimbing, mengarahkan anak-anak kami menggapai masa depan mereka. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang masih merindukan buah hati di tengah-tengah keluarga kecil mereka. Engkau memberkati, mendengarkan doa-doa mereka. Dan bagi mereka yang sudah, keluarga-keluarga kecil ini yang sudah diberkati dengan momongan, justru mereka menunjukkan syukur mereka melalui keterlibatan mereka di tengah persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun di minggu ini. Berkati mereka masing-masing supaya terus menjadi berkat
Kami berdoa untuk Ibu Feli Susan, Ibu Kristiana Dewi, untuk hamba-Mu sendiri, untuk Ibu Tabita Widya, untuk Saudari Cecil Audrey Tunggal. Engkau berkati semuanya, terus berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau juga memberkati orang-orang muda yang masih merindukan pasangan hidup. Biarlah melalui pergaulan-pergaulan yang baik, yang sudah Tuhan perkenalkan, Tuhan perkenankan, biarlah mereka boleh mendapatkan pasangan yang seimbang, yang boleh mendukung pertumbuhan iman mereka. Kami berdoa untuk rumah tangga yang sedang bergumul dengan masalah-masalah yang perlu mendapatkan jalan keluar. Engkau hadir di tengah pergumulan itu dan memberikan pemulihan. Engkau berkati juga bangsa negara kami di tengah berbagai macam gejolak, masalah, bahkan juga pemeringkatan secara internasional, di mana dalam satu sisi penilaian maka Indonesia masuk ke dalam 100 negara miskin karena ketidakmampuan lebih banyak anggota masyarakat untuk mencapai taraf kehidupan ataupun untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meskipun di sisi yang lain sebetulnya Indonesia masih jauh dari kategori itu. Kiranya Engkau menolong Presiden Jokowi, jajaran menteri, pejabat dari pusat sampai daerah. Mereka boleh menanggapi ini dengan baik, dengan bijak, menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, yang memungkinkan masyarakat boleh menjangkau kebutuhan-kebutuhan hidup dengan mudah. Tuhan menolong, memberikan hikmat dan marifat-Mu kepada para pemimpin kami. Tuhan berkati kami sebagai bagian dari bangsa ini untuk terlibat di dalamnya. Tuhan juga memberkati aktivitas bulan keluarga yang sudah dimulai hari ini. Biarlah semuanya boleh menjangkau dan memenuhi kebutuhan kami sebagai keluarga-keluarga di GKI Gendung Indah. Kami boleh dengan sukacita terlibat di dalamnya. Akhirnya Tuhan juga memberkati setiap pelayanan kami, termasuk Tunas Wacana. Berkati supaya pelayanan ini boleh terus ditingkatkan menjadi berkat bagi orang tua dan anak-anak di lingkungan kami. Tuhan juga memberkati apapun yang menjadi pergumulan kami. Dan akhirnya Tuhan, terimalah doa permohonan kami. Tak lupa kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, termasuk Ibu Vena yang hari ini seharusnya melayani tetapi tidak bisa karena kondisi fisiknya. Engkau berikan kesembuhan. Terimalah doa permohonan kami yang kami haturkan kepada Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami
Bapak Ibu sedikit menambahkan informasi untuk acara dolan bareng minggu depan. Dimohon Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan akan ikut berangkat untuk tidak pulang rumah, begitu ya, karena mengingat perjalanan kita cukup jauh ke Tawangmangu. Jadi seusai ibadah kita langsung persiapan dan segera berangkat. Nah, Bapak Ibu yang ingin berganti pakaian bisa membawa salin dari rumah, begitu ya. Jadi tidak harus pulang ke rumah dulu supaya tidak saling menunggu. Begitu ya, mohon pengertiannya. Terima kasih Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya di dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi orang tua anak sekolah minggu, Komisi Anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Dan Bapak Ibu selain memberikan sampul persembahan juga dapat memberikan secara transfer melalui scan QRIS BCA yang tertempel di bangku jemaat. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita menaikkan pujian persembahan kita dari PKJ 147. Di sini aku bawa. Aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapakah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terima Tuhan, oh terima Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur untuk berkat-berkat-Mu, untuk kasih karunia-Mu yang boleh kami terima, kami alami sepanjang hidup kami sampai dengan hari ini. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini kami beroleh kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami atas kasih-Mu. Bapa, kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan persembahan kami ini dan berikan kepada majelis jemaat hikmat dan takut akan Tuhan, supaya persembahan ini boleh dikelola dengan baik dan boleh berguna untuk mendukung pelayanan di gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang senantiasa memberkati kami, Tuhan mencukupkan kami melalui apa yang boleh kami kerjakan, kami usahakan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus dalam rangka mengenang pengorbanan Tuhan Yesus. Kami saat ini menyambut dengan sukacita saudara-saudara yang siap merayakan perjamuan kudus yang berasal dari gereja yang lain. Ada beberapa lembaran kertas di sini. Yang pertama Ibu Marta, silakan berdiri. Ya, terima kasih Ibu dari GPIB ya. Beliau adalah ibunda dari Ibu Yulina. Selanjutnya Bapak Yongki Purwanto dan Priska Niken. Silakan. Ya, bersyukur meskipun mereka dari Karangsaru, mereka rindu untuk mengikuti perjamuan kudus bersama dengan kita saat ini. Selanjutnya Bapak Gatot Febri Setiawan dan Ibu Sinta Dewi Kartika. Ya, terima kasih sudah lama pulang kampung dan sekarang sudah hadir kembali di tengah-tengah kita dari GITJ Dukoh Pati. Selanjutnya Saudara Adi Pangestika. Ya, terima kasih Mas Adi dari GKJ Temanggung. Ya, Tuhan Yesus berkati. Kemudian Gina Haryani. Ya, terima kasih setia dengan kita dari GKPB Fajar Pengharapan.
Selanjutnya Saudara Eris. Oh iya, dari GKI Kaisaria Palangkaraya. Terima kasih. Selamat bergabung bersama kami dalam perjamuan kudus hari ini. Dan Saudara Harmoko? Ya, GITJ Tegal Ombo Pati. Adakah beberapa dari saudara yang belum saya sebut yang mungkin tamu? Tidak ada ya? Terima kasih. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Kristus sungguh memperdamaikan kita. Ia pula lah yang melayakkan kita pada saat ini di tengah-tengah segala keberadaan kita, dengan saudara kita, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara, dengan tetangga, dengan semua yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Kita perlu membangun persaudaraan yang rukun, dan saya yakin Ibu Bapak Saudara sudah berusaha menggenapinya, melakukannya. Namun di dalam ketidaksempurnaan kita percaya Allah menyucikan kita dari segala dosa kita. Dialah yang membarui hidup kita, terus memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus melalui kehidupan kita dan melayakkan kita sehingga hari ini bisa merayakan perjamuan kudus. Karena itu mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh dengan kasih, sungguh kami bersyukur kepadamu. Kristus sudah mati bagi kami. Kristus memulihkan kami sehingga kami dapat datang kembali kepadamu, memanggilmu Bapa. Dan damai itu sudah Engkau beri melalui pengorbanannya. Kami bersyukur karena Roh Kudus melihara iman kami sehingga kami selamat di dalam anugerah-Mu. Amin. Ya Tuhan, kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama dengan para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Dalam Yesus kita datang dengan hati membara karena cintanya. Kita disatukan dalam perjamuan. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Kita segera menyambutnya bersama malaikat memuji namanya. Kita membayangkan perjamuan surga. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Ya hadir berikan tubuh darahnya, roti dan anggur lambangnya. Dia puaskan lapar dahaga kita. Dia beri berkat hidup dan damai sejahtera. Ya di sini Yesus hadir di tengah perjamuan Roh yang bekerja. Sematnya yang berkorban bangkit dan hiduplah. Mari makan dan minum bagikan Yesus. Tiada yang ditolaknya, semua diterima.
Yesus hadir di tengah perjamuan roh yang berdahsyat, sebab Dia yang berkorban bangkit dan hiduplah. Mari makan dan minum, bagikan Yesus. Pujian tadi sebenarnya menggambarkan apa yang akan kita ucapkan, kita dengarkan saat ini. Sungguh kita bersyukur karena penyertaan Bapa dalam Kristus sudah mengundang kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita mengamini bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita yakin Kristus bersama dengan kita di sini. Kristus yang pada waktu malam Dia diserahkan Dia mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus yang juga mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kita nantikan. Melalui perjamuan kudus ini kita mengenang kembali karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia, kelahiran dan kehidupan Kristus, anaknya di antara manusia, kemudian pembaptisannya, dan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, dan akhirnya kematiannya. Melalui perjamuan kudus ini kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana Ia berdoa bagi dunia. Sungguh kita merindukan kedatangan Kristus kembali di akhir zaman untuk menggenapi segala sesuatu. Maka dari itu, sebagai persekutuan yang dipersatukan dalam Kristus, kita boleh mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudara, ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, sesungguhnya Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, di dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ibu bapak saudara, karena kita tadi sudah menaikkan doa Bapa kami, marilah kita menyadari kita adalah umat yang sudah dikasihi dan diampuni. Tuhan sudah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, mari kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu Dan besertamu juga. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah. 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 Adakah dari Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan kudus selain para pelayan, para majelis jemaat? Cukup ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Bapa Santo, amin. Bersaudara. Bapak, mari kita mengangkat roti perjamuan kudus kita. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus sudah diserahkan bagi keselamatan dunia. Dengan bersyukur, makanlah. Silakan mempersiapkan anggur perjamuan kudus kita masing-masing. Ditusuk dulu. Atau yang mungkin susah untuk ditusuk, Pak Wandi itu sulitan, dibuka boleh. Kalau sulit untuk menusuk. Yang kesulitan bisa angkat tangan. Anak-anak. Baik, mari kita mengangkat cawan kita masing-masing. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus sudah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Dengan bersyukur, minumlah. Penatua bisa kembali ke tempat masing-masing. Saya akan membacakan Mazmur 23 sebagai ungkapan syukur kita pada pagi hari ini. Pengakuan iman bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Saya undang jemaat berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan boleh kita menyanyikan sebuah kerinduan kita, supaya kehidupan keluarga kita menjadi indah. Keluarga hidup indah, PKJ 289. Hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau pimpin kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana kan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau pimpin kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu.
pesan Tuhan hari ini adalah rasakanlah cinta kasih Tuhan yang luar biasa itu. Balaslah dengan cinta kasih-Mu di dalam syukur dan pernyataan perbuatan kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita diubahkan menjadi pribadi yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu, selalu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Teruslah menjadi saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Percayalah Tuhan memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu, dan memberi damai sejahtera untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing